Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titis Nurmala Yusuf. Hari ini akan membahas artikel miskonsepsi yang berjudul Alternative Conceptions of Common Salt Hydrolysis Among Upper Secondary School Students yang ditulis oleh Kina Orwat, Powell Bernard, dan Anna Migdal Mikuli. Artikel miskonsepsi ini dilakukan di salah satu SMA Turki. Peneliti memberikan studi kasus kepada siswa SMA dengan garam padat dalam jumlah yang sedikit dicampurkan dengan air suling. Kemudian garam tersebut diantaranya ada zinc klorida, magnesium klorida, dan kromium 3 sulfit. Setelah itu, siswa menentukan keasaman dari larutan yang diuji dan menuliskan persamaan kimia untuk membenarkan pernyataan mereka. Hasil dari penelitian ini, yang pertama untuk garam zinc klorida terjadi miskonsepsi. Dalam persamaan reaksi, siswa menuliskan produk hidrolisis dari senyawa garam zinc klorida dengan terbentuknya endapan zinc hidroksida, seperti persamaan reaksi yang ketujuh. Faktanya, saat percobaan untuk menghasilkan endapan zinc hidroksida dibutuhkan senyawa garam zinc klorida dalam jumlah yang besar. Dalam pertanyaan hanya menggunakan garam dalam jumlah yang sedikit, sehingga produk yang dihasilkan seharusnya berupa kation dari logam zinc apohidroksol. Miskonsepsi yang kedua itu pada garam magnesium klorida. Dalam pengujian keasaman, siswa menyatakan garam magnesium klorida bersifat netral dan membenarkan pernyataannya dengan sebagian siswa menuliskan persamaan disosiasi seperti persamaan pertama dan sebagian tidak terjadi reaksi hidrolisis. Miskonsepsi yang kedua, siswa menjawab magnesium klorida bersifat asam dengan membuat persamaan reaksi yang menghasilkan endapan magnesium hidroksida. Nah, faktanya dalam percobaan larutan garam magnesium klorida memiliki pH yang berkisar 5-6 yang menunjukkan terjadinya hidrolisis garam asam. Nah, untuk pernyataan nomor 2, siswa sudah menjawab dengan benar bahwa garam magnesium klorida bersifat asam, tetapi dalam persamaan reaksi seharusnya terbentuknya kation dari logam magnesium hidroksol. Yang ketiga, miskonsepsi dari garam kromium 3 sulfit. Dalam persamaan reaksi, siswa menuliskan produk hidrolisis dari senyawa garam kromium 3 sulfit dengan terbentuknya endapan, seperti gambar di samping kiri. Faktanya, saat percobaan garam kromium 3 sulfit akan menghasilkan ion apohidroksol kromium 3, seperti persamaan di bawah. Nah, saat melakukan percobaan, kromium hidroksida tidak membentuk endapan, melainkan terbentuk larutan karena sifatnya yang amforter. Nah, inti dari miskonsepsi hidrolisis pada artikel ini yaitu terjadinya penyederhanaan persamaan reaksi hidrolisis dalam buku pegangan sekolah dan akademik. Nah, seperti persamaan di atas, asam dan basa menghasilkan garam dan air. Nah, persamaan di atas memberikan jawaban yang tidak benar dan berbeda dengan hasil dari percobaan. Nah, sehingga siswa sering beranggapan bahwa produk dari hidrolisis adalah hidroksida yang tidak larut atau mengendap dan seringkali bertentangan dengan percobaan. Faktanya, dalam hidrolisis garam, kation logam dalam larutan air terhidrasi dan membentuk ion koordinasi dengan molekul air sebagai ligannya. Makanya tadi dalam 3 garam yang terhidrolisis itu terbentuknya ion koordinasi di mana airnya sebagai ligan. Solusinya,
Guru melakukan percobaan dalam laboratorium untuk menjelaskan proses terbentuknya larutan hidrolisis sehingga siswa mengetahui produk yang terbentuk. Yang kedua itu guru harus mengaitkan pelajaran sebelumnya seperti asam basa dan persamaan reaksi agar guru dapat memahami kesalahpahaman siswa. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.